Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, meskipun sekarang pembelajarannya dilakukan secara daring, tetapi anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir dipermudah dan diberi kelancaran. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadwalnya matematika Bu. Ya, jadwalnya matematika. Nah, sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Baik Bu. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar apa? Itu gambar kun Bu. Bu. Ya, ini Ada di adalah jalan-jalan itu loh Bu. ya gambar kun yang biasanya dibuat untuk penyeberangan jalan. Kalau yang selanjutnya ini gambar apa? Topi ulang Tapi tahun. ulang tahun Bu. Ya, benar sekali, tapi ulang tahun. Untuk yang ini, Nasi tumpeng Bu. Nasi tumpeng Bu. Nasi tumpeng. ya nasi tumpeng ini pasti semua sudah pernah makan ya, kalau ada acara ulang tahun. Kalau yang terakhir ini, Topi Pak Tani Bu. Topinya Pak Tani. iya topinya Pak Tani atau biasanya disebut capil. Nah, dari semua gambar ini, anak-anak tahu nggak ini termasuk bentuk bangun ruang apa? Bangun ruang kerucut Bu. Ya, Ruang kerucut. benar sekali, ini adalah bangun ruang kerucut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang kerucut. Ada yang tahu nggak pengertian dari bangun ruang? Pertama tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari bangun ruang kerucut dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat kerucut, jaring-jaring kerucut, dan juga unsur-unsur dari bangun ruang kerucut dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengetahui rumus permukaan dan juga volume kerucut dengan tepat. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari bangun ruang kerucut ini apa? Tahu Bu. Ya, Mbak Risa. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Ya, benar. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Nah, secara geometri ini, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Sisi tegak pada kerucut ini berupa segitiga, tapi tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut.
Untuk yang selanjutnya, di sini ada keterangan bangun ruang kerucut. Ada yang bisa menjelaskan keterangannya? R ini artinya apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak Ais. R artinya jari-jari kerucut, T Ya. artinya tinggi kerucut, dan S artinya Ya, R ini artinya jari-jari kerucut. Kalau T ini tinggi kerucut dan S ini garis pelukis kerucut. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat kerucut. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja sifat-sifat dari bangun ruang kerucut? Saya, Bu. Iya, Mas Isrofi. Sifat-sifat kerucut diantaranya merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. Yang keempat, satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, memiliki 1 titik sudut. Dan yang keenam, memiliki 1 titik puncak. Ya, jadi sifat-sifat kerucut ini ada 6, yaitu merupakan bangun ruang yang berbentuk limas, arasnya berupa lingkaran. Yang kedua itu jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk. Keempat, sisinya berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, kerucut memiliki 1 titik sudut, dan yang keenam, kerucut memiliki 1 titik puncak. Untuk yang selanjutnya, ini adalah jaring-jaring dari kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut ini terdiri dari lingkaran sebagai alasnya ini. Jadi ini merupakan alas dari kerucut. Nah, kemudian bangun segitiga yang ini merupakan selimut dari kerucut. Yang ini merupakan puncaknya kerucut. Nah, yang selanjutnya ada juga unsur-unsur kerucut. Yang pertama yaitu bidang alas. Bidang alas ini berbentuk lingkaran, daerah yang di raster ini, dengan pusatnya di titik O ini. Yang kedua, diameter alas atau D, yaitu garis AB. Garis AB ini merupakan diameter alas, diameter bidang alas. Yang ketiga, jari-jari bidang alas atau yang tadi disebut R, yaitu garis OA. Garis OA ini merupakan jari-jarinya. Nah, jari-jari ini merupakan setengah dari lingkaran. Yang keempat, ada tinggi kerucut. Yang keempat ini ada tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O, yaitu ruas garis TO. Yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diraster yang merupakan bidang lengkung. Keenam, apotema atau garis pelukis, yaitu sisi miring, yaitu BC ini. Ini merupakan apotema dari kerucut. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus luas permukaan kerucut. Rumusnya yaitu luas permukaan kerucut sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Nah, ada yang tahu Pi-nya itu berapa saja? 22/7. Ya, Bu. Ya, 22/7 dan berapa? 3,14, Bu. Ya, 3,14. Nah, anak-anak, kita lanjut ke contoh soal dari luas permukaan kerucut. Jika suatu kerucut memiliki jari-jari 20 cm dan garis pelukis sepanjang 29 cm, berapakah luas permukaannya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Firda, kita menggunakan pi berapa, Mbak? Mbak Firda, kita menggunakan pi berapa kalau jari-jarinya ketemu 27? Menggunakan jari-jari 22/7. Ya, menggunakan pi 22/7. Bentar ya, Jadi,
Bentar, Iya, Mbak, Bu. tak buka dulu. Ayo, Mbak. Ya, Jadi, diketahui kan jari-jarinya ya, jari-jarinya ada 21 21. dan garis pelukis 29. Garis pelukis tadi ini apa? S ya, Mbak ya? Ya, S sama dengan 29. 29 cm. 29. Kan tadi ditanya luas permukaan kerucut. Iya, yang ditanya luas permukaan kerucut atau disingkat Bisa LP. L kerucut. LP. Jawab. Jadi rumusnya yaitu L sama dengan, Maaf ya, tulisannya agak jelek. tidak apa-apa Bu, L L sama dengan P P dikali R kali R dikali kali buka kurung buka kurung R R plus S tambah S tutup kurung. tutup kurung. Jadi L sama dengan Pi-nya 22/7. Pi-nya memakai 22/7 karena tadi jari-jarinya 21 ya. Ya, Per 7 dikali jari-jarinya itu 21 Bu. ya 20. Maaf. 21 dikali buka kurung jari-jarinya dilanjut lagi bawahnya ya. 21. Buka kurung. Ya. Jari-jarinya tadi 21. 21 lagi Terus ditambah 29. 29. Tutup kurung ya. Ya. Nah, lanjut. Terus di bawahnya lagi Ya. Sebentar, Mbak. 22. Ini kan 22/7 dikali 21. Nah, 22/7 ini yang 7 ini bisa disederhanakan sama 21 apa tidak? Bisa Bu. Ya. Berarti gimana? Kalau dibagi 7, 21 dibagi 7 berapa? 3 Bu. Ya, berarti ini 1, ini 3. Ya. Berarti tinggal 22 dikali 3 3 dikali
50. Ya, 50 ini hasil penjumlahan dari 21 ditambah 29, Bu. ya benar. Terus hasilnya L sama dengan 66. Hasil dari 22 dikali 3, Bu. ya benar 66 Dikali 50. dikali 50. Hasilnya 50. 3.300. Hasilnya 3.400 cm. 3.300 cm. sentimeter apa Mbak kalau Sentimeter pangkat 2 itu loh, Bu. Saya lupa. sentimeter kubik. Nah, gini. Nah, ini Ya, untuk jawaban dari contoh soal luas permukaan kerucut. Ya. Kemudian kita lanjut ke Bentar. Kita lanjut untuk volume kerucut. Nah, anak-anak, volume kerucut ini kalau mau mencari pembuktiannya bisa diperagakan dengan sebuah bangun ruang tabung. Nah, selanjutnya yaitu rumus volume kerucut, yaitu F sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, 1/3 ini kalau di pembuktian ini bisa menggunakan sebuah bangun ruang tabung dan juga bangun ruang kerucut. Nah, di sini pembuktiannya itu semisal bangun ruang kerucut ini diisi dengan beras penuh, kemudian dimasukkan ke bangun ruang tabung ini, berapa banyak beras ini masuk ke bangun ruang tabung ini. Kalau menurut pembuktian, 3 buah beras yang ditaruh kerucut ini bisa memenuhi bangun ruang tabung tersebut, maka dihasilkan rumus 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Ini, hitunglah volume kerucut yang memiliki jari-jari sepanjang 10 cm dan tinggi 12 cm. Nah, di sini ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Ais. Bentar ya. Nah, Mbak. Diketahui jari-jari kerucut 10 cm. Ya, jari-jarinya 10 cm. Terus? Lalu tinggi kerucut 12 cm. Tingginya 12. Yang ditanya, berapakah volume kerucut? Ya, yang ditanya volume kerucut. Jawabannya, 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, jawab. Bentar Mbak ya, pelan-pelan. Ya, Bu. Jawab sama dengan rumusnya gimana Mbak? 1/3 F sama dengan 1/3 kali Pi kali Pi kali R kuadrat kali T. Lanjut. 1/3 Pi-nya menggunakan berapa Mbak? 3,14, Bu. Ya, menggunakan 3,14 karena di situ jari-jarinya diketahui 10. 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 10 kuadrat
dikali 12. Kali 12. Lanjut. 3,14 3,14 dikali 100 kali 100. dikali 4, Bu. Ya, 4 ini dari hasil sederhana 1/3 dikali 12 ya, Mbak? Iya, Bu, benar. Ini 1, ini dibagi 3 hasilnya 4, berarti dikali 4. Lanjut. 314 dikali 4, Bu. Ya, 314 dikali 4. Hasilnya 1256 cm kubik. 1256 cm kubik. Ya, kalau volume ini cm kubik. Nah, ini pembahasan dari contoh soal volume kerucut. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Halo, Bu. semua sudah paham? Sudah paham. Sudah, Bu. Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah paham. ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, Ibu akan mengirimkan sebuah link soal evaluasi di grup WA. Nanti anak-anak jangan lupa mengerjakan, dan pengumpulan terakhir hari Jumat dikumpulkan di grup WA. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Oh ya, tadi belum diabsen ya? Diabsen dulu ya. Yap. Baik, Bu. Ya, Mbak Risa. Hadir. Ya, Mas Isrofi. Hadir, Bu. Mbak Firda. Ini sepertinya jaringannya kurang mendukung ya. Mbak Nurul Aziza. Hadir, Bu. Mbak Diah Puspasari. Hadir, Bu. Ya, terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran. Dengan anak, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan semoga bisa berguna untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan, masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila hari ini Bu Rista ada kesalahan, baik di salah atau tidak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu.